Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, senang sekali bersyukur pada hari ini kita bisa kembali lagi melanjutkan pelajaran kita dan di rumah kesayangan ini ya, rumah kerabat. Dan semoga Allah memberikan rahmatnya, keberkahannya pada rumah ini yang senantiasa diisi pula dengan majelis ilmu, majelis Al-Quran yang juga demikian. Semoga Allah tumbuhkan mereka yang senantiasa bertumbuh dengan Al-Quran. Ikhwatu fillah, topik kita hari ini melanjutkan surah Al-Baqarah yang pernah disampaikan, kalau nggak salah ada 2 pekan kemarin, yakni kita sudah menjelaskan bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, serta bukti takwa itu sendiri. Kemudian juga diantaranya dijelaskan, yakni beriman pada yang gaib. Nah, maka hari ini kita lanjutkan, yakni mendirikan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bahwa mereka yang mendirikan sholat, yang sholat itu dikatakan dalam surah Al-Ankabut bahwa orang yang mendirikan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yakni sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Itu diantara manfaat sholat, dan banyak lagi tentunya kalau kita menjelaskan diantara manfaat sholat. Dan juga sholat itu sebagai media pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memerintahkan agar kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Ya. Di antaranya agar kita meminta apapun, ya. Tentunya dalam situasi yang genting, di antaranya juga dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabirah, ya. Yang demikian itu adalah berat, ya. Illa alal khashiin, kecuali untuk sholatnya yang, atau untuk orang-orangnya, ya, yang demikian khusyuk dalam sholatnya. Dan kunci masuk surga diantaranya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, tentunya berapa rakaat sih sholat kita dalam sehari? 17 rakaat yang wajib, ya, belum yang sunnah. Kemudian juga yang sunnah itu kan dijabarkan juga, ada rawatib, ada salat duha, ada tahajud, ya, yang sehari-hari. Belum kalau masuk masjid berarti ada tahiyatul masjid, ya. Nah,
Pertanyaannya itu dari sekian sholat, ya, yakni yang kita laksanakan sholat itu apakah berdampak pada kehidupan kita, pada karakter kita, pada jiwa kita, apakah sudah bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, inilah tentunya yang perlu kita kaji, ya. Karena banyak orang yang sholat, ya, ya istilah dahulu sholat terus maksiat jalan atau STMJ itu ya. Tuh. Kayaknya itu apa sholat-sholat tapi terus maksiat ya gitu. Gitu. Ayahnya gitu. Iya. Senantiasa itu malah kita temukan pemimpin kita tuh ya. Ya bisa jadi mereka melaksanakan sholat tapi korupsi jalan tuh ya. Korupsi jalan, kecurangan jalan tuh ya. Waliyadzubillah. Gimana hidup ini kalau mencari yang namanya keberkahan tuh ya. Nah, disinilah wayuqimunas sholah. Apa sih mendirikan sholat itu? Jadi sholat itu tidak hanya melaksanakan sudah sholat ya. Ya kalau ditanya orang yang mendirikan sholat juga itu dia katakan sudah sholat. Berapa persen orang yang sholat di Indonesia ini? Saya mau tanya dulu. Ini ada pakar yang suka ngitung nih. Orang yang sholat 5 jadi berapa persen dari semua warga? Apakah dari semua warga itu ada setengahnya yang sholat? Ya, sholat berjamaah dari seluruh kepala keluarga itu ya. Apakah setengahnya? Kalau ada, nah ini tentu ya jadi bahan pembicaraan kita juga ya. Di Indonesia ini baru 38,5% yang mendirikan sholat. Yang dia mengaku dia sudah sholat itu adalah 38,5%. Kebayang ya. Berapa Pak jumlah masyarakat atau jumlah warga di Indonesia? Ada belasan ribu. Belasan ribu ya. Tidak hanya orang tua, kemudian remaja, dewasa, anak-anak itu ya. Berapa orang yang sudah sholat? Ya cuma 30 gitu ya. Kebayang. Itu juga semuanya yang 38% tidak hanya sholatnya tidak semua di masjid ya. Ada yang di rumah ya. Jadi kebayang, jangankan orang yang tidak sholat, orang yang sholat, Masya Allah ya, belum benar-benar adanya buah dari sholat itu apa sih? Ya, hasilnya apa sih? Ya, kita terus-terusan sholat, apa end produknya gitu ya? Kalau bahasa zaman sekarang anak muda tuh ya, end produknya itu apa? Gitu. Nah ini terkadang sholat-sholat tapi masih suka lawan pada orang tuanya. Ya sholat-sholat tapi masih ada yang suka main game tuh ya, main game slot tapi ya main game judi gitu ya gitu. Ada yang dia sholat-sholat tuh ya, tapi dia tidak patuh pada gurunya gitu ya. Peraturan dilabrak sana kemari itu ya, buang sampah di mana-mana. Gitu. Jadi kalau banyak curhatan ya banyak curhatan ya gitu tentang masalah ini tuh ya. Ada Ustadz, biarinlah saya mau jadi orang yang baik meskipun tidak sholat. Bagaimana menjadi orang yang baik? Kepada Allah saja kamu sudah tidak baik gitu.
Iya, kepada Allah saja kamu sudah tidak baik. Ya, iya betul. Allah menyuruh kamu mendirikan sholat, malah tidak ditaati. Bagaimana kamu mengatakan saya baik kepada manusia, kepada Allah saja tidak dipatuhi. Nah gitu. Ya. Jadi jangan berandai-andai ini orang yang tidak sholat ya. Jangan berandai-andai. Jangan mengada-ada lah gitu ya. Gitu. Jadi sholat yang bermanfaat itu harus bagaimana? Jadi Allah tidak berfirman untuk hanya melaksanakan sholat, tapi agar kita mendirikan sholat, ya bukan hanya menjalankan saja. Karena sesungguhnya tidaklah cukup hanya sekadar menjalankan dengan bentuk yang lahiriahnya saja. Ya. Gimana bentuk lahiriah? Ya cuman gerakan, bacaan, ya, tidak ditadaburi, tidak dimengerti, tidak dipahami, gitu. Ya kita kadang gitu ya, cuman gerakan, bacaan, terus saja gitu. Kadang lupa gitu ya, lupa sampai rakaat berapa nih, lupa akhirnya sujud sahwi gitu ya. Aduh, gimana nih? Lupa mengingat tadinya misalnya pulpen disimpan di mana gitu ya. Langsung sholat ya, sholat misalnya sholat duhur gitu ya, sholat duhur 4 rakaat ya. Keinget pulpen teh disimpan di dinya gitu. Baru keinget ketika sholat, ya luar biasa. Ya sholat sebagai mediasi, ketemunya pulpen tuh ya. Nah itu. Jadi nggak cukup dengan lahiriahnya saja, ya. Gerakan bacaan nggak cukup, gitu ya. Karena mendirikan sholat yang dimaksud adalah mendirikan sholat itu secara lahir, di antaranya menyempurnakan rukun-rukunnya, ya, yang wajib-wajibnya dan syarat-syaratnya. Nah, nanti kalau bicara ini bisa bicara fikih, tapi ini waktunya akan cukup ya kalau bicara fikih, gitu ya. Dan nanti mungkin habis waktu kalau bicara, apalagi nanti bagaimana rujukan dari para ulama, wah nanti lagi lah itu mah. Ini bicara saja dahulu ya kitanya gitu. Ini sudah belum sholat kita memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya kewajiban-kewajibannya. Sholat itu dari mana? Sholat itu dari takbir ya sampai ke salam ya. Kira-kira takbir ini udah dihitung belum? Kalau 4 rakaat itu berapa takbir? Ada yang sedang hitung? 4 rakaat kurang lebih ada 22 takbir tuh ya. Sekarang nanti dihitung kalau nggak salah tuh ya. Tinggal dicek ya, dihitung 4 rakaat itu ada 22 takbir. Coba itu 22 takbir itu sudah dibaca belum? Atau kadang-kadang lupa takbir itu dibaca atau enggak itu. Ya, terus juga 4 rakaat ya udah tau lah kalau ruku sujudnya udah berapa kali udah tahu ya gitu. Cuman yang menjadi permasalahan adalah kadang-kadang gerakannya terlalu cepat ya, terlalu cepat, tidak tumak nina. Nah itu yang kurang perhatian di kita ya. Allahu Akbar sudah ruku, rukunya juga cuman baca Subhanallahazim. Baca apa itu? Terus bangkit dari ruku ya. Itidal
Baca lagi. Apa bacanya? Sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Udah gitu aja. Ya itu dengan bacaan yang kurang tajwidnya, tidak bagus tahsinnya, ya boro-boro perhatian ke tahsin gitu ya. Ya, jadi bagaimana sholat itu berpengaruh gitu ya. Nah, itu tumak ninah dalam sholat itu juga harus dijaga ya. Ini terkadang imam cina lama teuing cina. Ini cina duduk di antara dua sujud lama teuing gitu ya. Sampai tahiyatnya lama teuing. Itu sebenarnya ingin dia itu dekat dengan Allah, supaya makmumnya juga dekat dengan Allah, dengan dia kasih kesempatan berdoa gitu ya. Dan itu pun ya tidak dalam setiap sholat berjamaah dia lama-lama. Kalau duhur asar mah nggak terlalu lama kadang ya, karena dia tahu ya ini ada pekerjaan ya, si imamnya tahu ya. Si imam itu kan bisa mengukur ya, ini tahu dia ada pekerjaan, sehingga kadang-kadang kan ketika berdirinya juga suratnya nggak panjang, tapi dalam sholat subuh, sholat isya misalnya gitu, imam tuh lama, kadang protes gitu. Imam tuh terlalu lama gitu. Nah, ini gimana jadi berpengaruh sholat itu dalam kehidupan kita gitu ya. Ke pemimpinnya aja udah protes gitu ya. Sholat lama ting gitu ya gitu. Padahal dia baca doa tahiyat yang nggak sampai 5 menit, cuman paling 2 menit gitu juga ya, nggak sampai 5 menit. Ya cuman kita yang kadang gitu. Nah ini jadi harus banyak-banyak murajaah gitu ya, murajaah ilmu tentang sholat ya. Kan itu rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, belum syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya itu diantaranya sudah belum wudhunya kita bener ya, asal wudhunya asal-asalan gitu, banyak tuh ya wudhu asal-asalan. Yang penting ya sudah wudhu basah aja gitu ya, cuma asal-asalan, nggak tahu tata cara wudhunya gimana lah itu kan gitu ya. Atau yang penting sudah wudhu masih banyak tata caranya yang salah gitu ya. Nah itu. Nah, maka sekali lagi kita mah tidak bicara soal fikih ini mah, bicara bagaimana kita mendirikannya secara baik atau belum, itu ya gitu. Juga mendirikannya secara batin, ya ini ruhiyahnya dengan menghadirkan hati. Nah itu baru khusyuk, ya. Khusyuk itu, ya kata para ulama, ya, yakni hudurul qalb, ya, menghadirkan hati, ya, hadirnya hati di dalam sholat. Nah, belumkah kita menghadirkan hati dalam sholat, atau masih terkadang memikirkan posisi kita, ya, apakah posisi kita di dalam dunia ini gitu ya, atau masih berat kita, terkadang untuk melaksanakan sholatnya juga berat gitu ya. Untuk tepat waktu aja berat ya gitu, sampai ini sholat udah jam berapa gitu ya, baru di masjid cari-cari kunci gitu ya. Telepon-telepon kunci gitu, mana ada kunci, aduh insya Allah itu ya. Jadi perhatiannya agak kurang untuk sholat ya, karena waktunya juga udah terporsir gitu ya. Nah ini jangan sampai kita sholat itu hanya sekedar ya melaksanakan kewajiban saja gitu ya gitu, bukan hanya menghadirkan hati, renungkan apa yang dibaca ya gitu. Bahkan ada itu sebuah buku ya yang bisa saja nanti kita kaji, yang dia mengupas semua bacaan sholat ya, bukan hanya dari segi bahasa ya, tapi bagaimana artinya gitu, kemudian maknanya, bagaimana dampak dalam kehidupan kita gitu ya. Itu mendirikan sholat dan bagaimana nanti mengamalkannya. Maka sholat itu akan memperoleh ganjaran ya. Maka tidak ada ganjaran bagi seorang hamba
dari sholatnya kecuali apa yang dia pahami darinya. Ya. Tentu termasuk adalah sholatnya yang wajib dan sunnah. Nah itu seputar sholat ya. Kalau masalah sholat ini panjang sekali ya. Dan tentunya kembali lagi kepada kita agar kita bagaimana menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kemudian juga nanti kita akan perbaiki kehidupan kita termasuk dengan makhluk ya, dengan manusia, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan masyarakat. Tentunya itu adalah menjadi buah tersendiri ya di dalam sholat. Apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Nah, sudahkah level itu? Maka kalau belum, tentu kembali kita terus ya terus belajar ya. Sehingga kita jangan hanya mengupas ini gerakannya gimana, bacaannya gimana, kemudian perbedaan para ulama itu terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi kita membahas bagaimana ini gerakannya, apakah basmalahnya disir atau enggak, apakah ini kunut atau enggak. Nah, kan kadang gitu kan kita ngebahas kayak gitunya aja ya. Basmalah disir atau enggak, kunut atau enggak, terus apa lagi? Terus untuk ketekan atau enggak itu tahiyatnya gitu ya. Nah, itu terlalu tinggi itu mah. Udah masalah hati kita yang penting untuk kita hidupkan ketika sholat itu. Masalah hati kita juga yang harusnya kita hidup dalam sholat boro-boro. Nah, gitu. Apalagi bicara masalah fikih terlalu tinggi ya taraf kehidupan itu ya. Nah, maka disinilah kita perbaiki diri kita ya. Bukan hanya tentunya nantinya terus belajar itu bisa apa namanya ya, kita harus tetap berdampak juga pada jiwa kita ya gitu, bukan hanya lahiriah saja gitu ya. Nah, ini belajar apa hasilnya kemudian dinilai secara lahiriah enggak, tapi bagaimana jiwa kita dan nanti bagaimana manfaatnya kepada buah dari sholat itu. Apakah manfaat mendapatkan buah yang terbaik, sifat yang terbaik, baik kepada Allah, pada diri kita, dan juga kepada orang lain. Maka disinilah tanya hati kita. Demikian untuk penjelasan hari ini ya. Ini penjelasan hari ini seputar sholat dulu, nantilah untuk membahas seputar infaknya ya di surah Al-Baqarah ayat 3 ini ya. Wallahu fikum wa lafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar, Rabbana atina fil hasanah. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.